Hey teman-teman, apa kabar? Bersama Tip Trader 8 again. Seru ya. Oke, kita mulai ya guys ya. Jadi hari ini gue akan membahas mengenai saham-saham sepanjang 2023 dan outlook untuk Q4 serta saham-saham monthly ya. Kebetulan kita udah di 1 minggu setelah bulan Oktober, tapi menurut gue worth it lah untuk kita lihat-lihat ya. Salah satunya adalah seperti ini guys ya. Gua iniin dulu entire screen ya, share dulu. Oke. Nah, kita masuk pertama adalah ke sini ya guys ya. Jadi market outlook di Oktober dan Q4 Maret 2023 ya. Nah kalau kita lihat guys, satu yang gue mau kasih tahu adalah mengenai kondisi di dunia, gitu ya guys ya. Kalau kita tarik adalah Dow Jones ya, Dow Jones di sampai tahun ini ya, year to date saya lihat di 3 bulanan per quarter ya. Ini saya ambil per quarter ya. Overall sih sebenarnya good ya, dibandingkan di 2022 setelah dia menaikkan secara agresif interest rate-nya, ini kayaknya agak melemah gitu ya. Tapi kayaknya akan ada perang ya hari per hari ini, kalau nggak salah Hamas menyerang Israel. Kemungkinan dunia akan menjadi lebih panas lagi selain dari Ukraina dan Rusia. Ini juga tergantung ya, kayaknya udah mulai tuduh-tuduhan Amerika bahwa Hamas didalangi oleh Iran gitu ya. Dan ini apakah nanti akan ada retaliation atau penyerangan gitu ya terhadap Hamas ataupun Irannya gitu ya guys ya. Kondisi lagi agak-agak sensitif gitu ya. Dan mungkin Iran dulu ada histori dengan Rusia. Apakah ini berkaitan? I don't know gitu ya. Nah, setelah itu di US juga kita bisa lihat US 30th, kita juga bisa lihat secara monthly ya, karena kita lagi bahas monthly. Overall sih sideways ya. Dia sempat naik tapi ini kayaknya turun lagi gitu ya. Kita lihat aja apakah dia akan naik. Ya, setahu gua kalau kayak begini US dollar akan naik kalau memang tipsi-tipsi perang gitu ya. Lalu juga XAU juga akan naik ya kalau memang benar memang agak merah gitu ya. Nah, dari sini gue juga mau kasih tahu bahwa kita biasanya market down approach ya. Biasanya gue ini lihat dari makro seperti global, komoditi, lalu kita lihat sektoral, lalu kita lihat stocks ya. Mungkin gue akan mempersingkat ya. Dari market sebelumnya biasanya gue 40 menit sampai 1 jam yang ngejelasinnya, mungkin akan lebih cepat biar kamu lebih dapat sinyalnya gitu ya. Nah kalau kita lihat ya guys ya, dari secara makro gue akan kasih lihat mengenai satu XAU ya. Pertama mungkin di XY, ini adalah US dollar yang biasanya currency ya. Dan kalau kita lihat memang dia akhir-akhir ini menaik ya. Dari tadinya 106 ya, jadi ini kayaknya akan naik karena ada kemungkinan bahwa dia akan menaikkan suku bunga lagi. Asumsi gue juga akan sama ya guys ya, akan dinaikkan suku bunganya lagi gitu ya, apalagi kalau ada ketegangan-ketegangan ya. Nah, dari sini gue juga bisa melihat bahwa, kasih lihat ke kalian bahwa sepanjang bulan ini ya, di bulan September, di bulan Oktober mulai agak turun gitu ya, tapi gue yakin ini akan naik lagi kalau misalnya besok mulai panas ya. Maka ini ada kemungkinan bisa menuju ke 114. Kita lihat aja ya guys ya, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak ya. Kemarin sempat menurun, ini apakah akan naik atau enggak ya. Musuhnya Iran banyak ya guys ya. Israel juga musuhnya juga banyak ya. Jadi kita lihat aja apakah, mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi dari sini kita melihat bahwa ada peluang market yang bisa kita raih ya. Itu untuk US oil ya. Newcastle ya, kalau kita lihat Newcastle coal ya guys ya,
Ya kita lihat dia harganya sejak 200 sekarang ini ya 140 ya. Tapi ini menjadi resistennya guys. Ya kalau kamu lihat ini menjadi resistennya ya sepanjang sampai 2009 ya menjadi resistennya. Jadi kayaknya ada kemungkinan agak susah untuk turun di bawah 141 dan ini kemungkinan bisa naik ya. Oke. Jadi US oil udah, gold udah, gold oh ya gold kan belum ya. US oil sama ini ya. Nah, gold kalau menurut gua dia masih masuk di ambang-ambang sini ya guys ya, sepanjang bulan ini gitu ya. Dan outlooknya kalau menurut gua gold itu ya, dia akan bermain di area 11802 sampai di sini ya, 1908. Ada kemungkinan bisa nyampe ke area 2000 lagi ya. Terutama nanti di saat festive season ya. Festive season biasanya kalau dari kamus gua adalah mulai dari 14 November di saat Deepavali, perayaan di India, sampai ke Sinchia ya. Biasanya jadi Deepavali, lalu ada Christmas, lalu ada Sinchia di akhir Februari atau awal Januari akhir Januari awal Februari ya. Nah, di situ biasanya orang lebih konsumtif dan banyak membeli emas, jadi demand-nya akan naik ya. Biasanya kita lihat aja nanti ya. Nah, ini dia guys XAU USD. Nah, lalu setelah itu kita lihat ada nikel ya, kalau nggak salah ya nikel. Nah, nikel ya kita bisa lihat bahwa nikel sepanjang ini ya nikel ya kalau kita lihat ya guys ya dari sepanjang bulanannya kita lihat bahwa dia setelah naik tinggi kemarin ya, setelah ada ketegangan ya di sini ya di Rusia, ini mulai turun. Asumsi gua ini nggak bakalan turun dari area 1852. So this is a low side, my assumption gitu ya guys ya, sebelum menuju 2025 di mana Eropa menerapkan bahwa seluruh mobil di Eropa harus pakai baterai ya guys ya. Nah kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau menurut gua, nah apakah nanti kebijakannya akan diundur, kita let's see gitu ya. Kemungkinan kalau diundur ya bisa turun. Tetapi kayaknya nikel itu selalu dari dulu ya guys ya, dari sejak zaman perang ya guys ya. Ini merupakan apa namanya nih ada peningkatan waktu itu ya kalau nggak salah 2001 2006 ya. Ini dulu sebagai nikel ini terkenal sebagai bahan pembuat untuk senjata dan tank ya guys ya. Nah, apakah akan ada kenaikan demand di saat-saat ini? Let's see how it goes ya. Terutama nanti apakah akan banyak kapal-kapal dan anti peluru ya, rudal ya, karena kemarin ratusan rudal masuk ke Israel. Apakah akan diproduksi oleh Amerika ataupun negara-negara sekutu. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya guys ya, mudah-mudahan lancar ya kalau dia naik, Inco, DKFT dan yang lain-lain mungkin ke sana ya. Tapi gua melihat bahwa ini ada resisten ya. Kalau dia jebol turun hati-hati ya, mungkin bisa nyampe 9380 di area nikel. Tetapi kalau dia naik lagi kemungkinan besar dia bisa sampai ke 20.000 atau 30.000. Sorry, 29.000 atau 30.000. Ya. Oke, kita masuk guys. Setelah itu kita masuk ke global market udah. Komoditinya juga udah ya. Kita lihat juga kondisi Indonesia ya. Kondisi Indonesia overall ya, Indonesia sebenarnya kalau kamu lihat dia naik terus ya. Nih ya, overall dari month to month gitu ya. Sorry, per quarter ya dia naik terus ya. 501, 504, 517 ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini sebenarnya krisis yang dialami oleh Indonesia hampir bisa dibilang sudah
tidak terjadi ya, mudah-mudahan ya. Konsensusnya 4,95, actualnya 503. Jadi every time is beating the market. Konsensusnya 4,9, dia ternyata 5%. Ya, dan Indonesia terkenal kemarin ya. Jadi kalau masyarakat domestiknya terancam, perdagangan ancam, langsung dia pemerintah yang sekarang quick kill gitu ya, cepat gitu ya. Kemarin ada isu mengenai e-commerce yang mulai masuk ke ranah social media masuk ke ranah e-commerce gitu ya. Nah, langsung mereka ini. Kalau menurut gue it's quite good gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa memperlambat ya pertumbuhannya. Kalau menurut gue sih at the end the demand it will go there gitu ya, akan menjadi ke sana. Oke guys. Jadi GDP rate ya setelah saat ini kayaknya setelah minus ini bagus ya 5,17 ya. Dan kalau kita lihat manufacturing juga lumayan, construction juga lumayan. Menurut gue ini manufacturing sangat walaupun minor stable atau stagnan gitu ya, manufacturing menurut gue lumayan ya. Ini stagnan ya 21 kayaknya mulai seru gitu ya, mulai seru. Oke, lanjut. Setelah itu kita lihat bahwa komposit secara 3 bulan masih bermain di atas saja. Kalau menurut gue is good ya, karena bentuknya kayaknya ya kita lihat kalau dia jebol ke atas dengan body candle di 7132 gitu ya selama sebulan atau selama 3 bulan, ini kayaknya akan ada continuous pattern. Kalau ya ini secara 3 bulannya. Kalau secara sebulannya atau per bulannya, tadi per quarter ya guys ya, ini memang lagi bermain di area-area sini ya. Strong support kuat ya, kalau dia jebol gara-gara perang gitu ya, mungkin jadi gimana gitu ya. Ini ada di 6532 ya. Kalau di sini resisten atas di 7.700 ya, daerah-daerah sini ya, 7.120 ya. Jadi kalau dia bisa jebol 7.200 selama 3 bulan, ini akan menjadi strong supportnya dia. Ya, ingat ya guys ya. Nah, kalau kita lihat juga di heat map-nya ya, secara year to date sepanjang 2022 gitu ya guys ya. Minerals merupakan salah satu yang ya so-so lah gitu ya, energy minerals ya. Tapi apakah akan berubah di awal akhir tahun ini di kuartal 4 gitu ya. Kita harus lihat dari kebijakan atau konflik yang ada di negara luar. Ini bisa memacu ya guys ya, bisa memacu harga batu bara, harga bensin dan yang lain-lain. Non energy mineral, AMMN, BRPT ya, lumayan ya guys ya. Kalau menurut saya ini menjadi salah satu penunjang IHSG nggak turun di bawah 6.500. Tetapi tentunya ini adalah BBCA ya. Ini adalah defensif banget ya buat Indonesia menurut gua. Overall dia udah naik 5,25%, 5,4% ya. BMRI 21,%, BBNI kemarin baru stock split ya. Jadi kalau kamu mau cari yang the safest one, good with finance gitu ya. Kalau kamu mau cari yang high risk, go with the mining ya. Kemungkinan akan ada pergerakan ya. Lalu kalau kamu mau lihat yang lumayan gitu ya, mungkin ke manufacturing ya guys ya, ada TPIA ya. Atau di area-area consumers ya. Tapi consumer masih downtrend ya. Jadi kalau menurut gua jago-jagonya adalah dari sini. Oke. Ya. Jadi boleh dilihat ya overall, dan kamu lihat lagi dari sini ya, dari heat map year to date-nya yang mana yang masih uptrend. Kalau masih uptrend mulai naik lagi, monggo diambil. Nah, kalau dari chart ya, gue melihat ada beberapa saham-saham dari bulan Oktober ini yang kayaknya mulai seru ya guys ya. Satu ada namanya BBRI. Ya, gue ambil chartnya, chart monthly ya guys ya. Nah, BBRI kalau dia bertahan di 4950 atau di atas 5000 boleh diambil ya guys ya. Ini ada kemungkinan lowest point. Another lowest point-nya adalah 4880. Kita lihat aja.
dan ini kemungkinan akan naik lagi uptrend, mungkin bisa nyampe ke 6.000 or even 6.500 ya. Lalu yang kedua ada MAPI ya guys ya. MAPI ya, ini juga seru ya. Menurut gue ini mau naik lagi. Udah tes support kemarin 1725. Mungkin kalian bisa beli di 1900 dan ada kemungkinan bisa nyampe 2000, 2200 ya atau 2400. Yang ketiga ada satu ya. Satu ini adalah properti, dan propertinya itu dia lebih banyak ke real estate dan hotel ya. Ini udah keluar dari mabuk ya, balem ya, mungkin bisa nyampe 134 ya kalau kalian mau ya. Lalu yang keempat adalah ada Same. Nah, Same ini gue perhatiin ya guys, Meditama Pro apa namanya, healthcare service ya, Omni Hospital. Ini bisa nyampe ke 428 dari 376 ya guys ya. SL kalian pasang di 308 ya. Jadi kalau gua ambil dia kayak begini, mungkin bulanan bisa kalian lihat kayak begini ya. Set. Ya, ini ya di set gitu ya. Mungkin bisa nyampe 24% ya, sampai ke area 440 ya. Lanjut setelah itu kita masuk ke ada dua ya grup, ini grup MAPI ya. Pertama tadi ada MAPI, lalu ada MAPA. Ya, MAPA juga seru ya guys ya, secara ini mangkoknya udah terbuat dan ini udah keluar dari resisten yang ada di sini ya. Dan ini coba bertahan dan dia mulai naik ya. Mudah-mudahan naik terus ya. Mungkin 1000 mah oke, SL di bawah 710 ya. Lanjut setelah itu ada IS ya. IS ini adalah ya perusahaan hotel juga ya guys ya, karena kita tuh kayaknya udah mulai jalan lagi ya. Kamu lihat ya kayak acara BCA, BMI, BMRI, Bank Mandiri ya, yang semua orang pengennya travel ya, travel baik domestik ataupun internasional. Menurut gua dia bisa nyampe 206, sekarang masih 149, SL taruh di 119 ya. Lalu setelah itu kamu bisa lihat ada Bian. Nah, kalau besok memang rame, ini udah tanda-tanda kalau dia tembus dari 21475, ini ada kemungkinan dia naik bisa tinggi ya. Salah satu saham atau saham orang terkaya di Indonesia yang dimana bentuknya lucu banget ya. Apabila dia tembus dari 22.000, maka ada kemungkinan dia akan ada continuous pattern. Kalau kita lihat mungkin dia bisa sampai 20.000, 17.000, 13.000. Jadi mungkin ada bisa nyampe 33.000 ya, kemungkinan besar ya. Kalau enggak ya kemungkinan kecil ya. Yang ketiga ada namanya PRDA ya. PRDA kamu boleh lihat-lihat ya. Nah, ini lumayan ya, atas 6850 menuju 9150 ya. Mudah-mudahan lancar ya kalau dia bisa tembus. Ini kalau gua ngelihat sih kayaknya bakalan tembus nih. Ya, mungkin bisa nyampe 7425 lagi atau 9075. Bentuknya sih oke banget kalau menurut gua setelah dia bertahan dari 5100. Ya, PRDA ya. Dia bukan rumah sakit ya guys, klinik ya. Jangan lupa. Nah, yang perlu gua highlight adalah satu saham Wapres ya. Kayak saham-saham Wapres tuh kayak si Mari ya. Terus ini belum ya, tapi bentuknya udah kayaknya ini udah menyentuh 50-nya. Kita lihat ya. Lalu ada ABA ya. Ya kan? Nah, pokoknya saham-saham Wapres ya. Jadi kita lihat ini mungkin walaupun bentuknya kayak begini, tapi jangan buru-buru, jangan diambil sekarang ya guys ya. Kalau menurut gua tunggu sampai dia naik, barulah boleh diambil ya. Terutama yang kepilih Wapres ya guys ya, pasti akan bergejolak ya. Oke, tapi tentunya ada juga yang saham-saham kayak yang kayak begini-begini ya. Ya, saham-saham Tanu juga boleh dilihat-lihat ya. Kalau memang cabang yang di sebelah sana memang kelihatannya memenangi survei. Untuk saat ini masih turun ya guys ya. Jadi bolehlah nanti dilihat-lihat ya guys. Oke. Yang kedua adalah karena kita lagi rame mengenai panasnya dunia gitu ya dengan ini ya. Ini boleh dilihat-lihat ya guys ya. Kalau besok oilnya naik,
Ini juga bisa dilihat-lihat, tapi ini belum tentu ya. Kita bisa lihat nanti besok ya. Kalau dia bisa tembus 1600 ini oke banget. Lalu setelah itu ada MDKA ya, saham-saham mineral ini udah mau sentuh support ya di area 2200. Kalau dia bisa naik monggo. Lalu kamu boleh lihat namanya Inco ya. Nah, ini apakah dia berhasil? Ini di saat perang dunia Kuwait ya, terus Ukraina dan segala macam ya. Ini tanda-tanda naiknya lumayan ya. Habis itu dia turun jauh. Nah, jadi kamu lihat ya, ini cyclical banget. Kalau dia bisa naik ya dari di atas 5450, ada kemungkinan bisa nyampe ke area 7000 ya. Oke. Sip, itu aja dari gua. Semoga bisa berguna dan semoga bisa membuat kalian cuan ya guys ya. Karena dengan ini gue berharap bahwa kalian bisa menelaah lebih detail lagi untuk bulanan. Oke, sip. The Trader is signing out guys. See you, have a good day. Next akan ada yang weekly ya. Bye bye.